Terima kasih Bapak Nur Semedi atas sambutannya. Now we move on to the main agenda, the talk show session, and we will have 6 keynote speakers in this session. This session will be led by Bapak Insinyur Adi Susmianto, MSc. Pak Adi is a senior trainer at Center for Training and Education of Human Resources on Environment and Forestry. Without further ado, I would like to invite the moderator and all speakers to the stage. Please. Please, Pak Adi and all speakers, the stage is yours. Good morning, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. So within 1 hour, I have a task from the committee to deliver 6 presenters. Only 1 hour. So this is very tight time, I think. So I will use a mix in bahasa Indonesia and bahasa Inggris because our speakers, not all of them will be in English presentation. So we have 6 presenters here. One is Dr. Kristiati Kinoga. She is a director from the Center for Standardization, Instrument and Disaster Resilience and Climate Change. Very long name, right, Jans? The second one is Bapak Irfan Darliati SA from the Bappenas. He is joined with us virtually. He is not here with us factually. And the third is Dr. Iman Santoso. He is the chairman of the APHI, the vice chairman. A little bit will be the chairman of the APHI. Dr. Iman Santoso. Ibu Dinoga will present the structural reform through building standardization of forest environment instrument. Is that correct, Bu? Yeah. And the Bapak Irfan will be deliver about toward 2045 target national development on environment. And Pak Iman, Dr. Iman Santoso will be deliver about the enhancing standard for competitiveness forest product. And the fourth, Bapak Agus Setiawan, he is Department Head of Environment from the PT Kutai Timber Indonesia. He is over there on my right. He's from Probolinggo, I think. Yeah. He will deliver about sustainable forest production using SPLK certification as a protocol standard in forest stewardship. And the fourth is Ibu Rati Anggraini. She is also joined with us virtually, not here, Ibu Anggraini. She is the head of climate and water stewardship from Danone, Indonesia. He will be deliver about the evaluation standards and instrument in conservation forest utilization and its connectivity for creating multi-businesses. And the last one is also, he is not here with us, but he joined with us virtually, Bapak Alfian Umar Karim. He is the Community Development Officers from PT Pertamina Subang as Pembina Alhamdulillah Amanah. So there are 6 presenters, Bapak Ibu sekalian. So we should finish at 10:20 maximum. So I will give only 5 to 10 minutes for each presenter to give your presentation. It's all up to you. You will be use your English or your in Bahasa Indonesia. It's all up to you. Because in Glasgow now, still in early in the morning, 5 o'clock in the morning. So they're still sleeping. They're still sleeping, so we can use a maximum of our language, maybe. Shall we start? Bu Eti, are you ready? You will share screen from the committee, right? So please, the committee help Ibu Eti to share
to present her presentation. So please, Betty, your time. Thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me first to thank you for all being here with us, and I would like to share our presentation about structural reforms through building standardization of forest and environment instrument. This presentation will talk mainly about why we do need reform, and what is reform, and who need to be engaged, and when it will be started. So this, next please, this why question is mainly because of the policy changes. As mentioned by our Secretary, Bapak Nur Samedi, we enacted Omnibus Law in 2020, which aim to increase investment, job creation, as well as economic growth sustainably. And this Omnibus Law will facilitate and ease the business process and business license. That's why it needs to be guided, it needs to be safeguarded, so the risks will be minimized, environmentally, social, and also people. And the second law is the enactment of the Presidential Decrees number 92, 2020 about the Ministry of Environment and Forestry, and then the last is about the Ministry of Environmental Decree on the organization and structure of Ministry of Environment and Environment, where there is no more science agency, but the standardization instrument. So what is the standard instrument? It will become the guidance for technical implementation. For example, SNI, Standard National Indonesia, and then standard for methodology, and standard for output. What output will be achieved? That need to be guided. That need to be set. What is the output that we are going to achieve in this Omnibus Law era, and the process. So to increase competitiveness and public-private people partnership affair, and also to increase innovative policy development. For example, NSPK, we call it NSPK norms, standard and procedure criteria, and also, for example, proper index for the company. So this need innovative policy to increase the performance of the business and company. And what if standard need to be recognized and to be implemented, to be respected? It needs a collaboration, capacity building for the competence of the human resource, and also innovative policy and policy support, as well as knowledge and technology to improve and to make sure the standard and instrument is in place and it implemented. Next, please. And this is, we do believe that standard and instrument for environment and forestry will be contribute to the SDGs because it safeguards people. It set up minimum requirement to do business that will be minimize the risk to the environment, guiding principle, facilitating for tackling climate change, and also to increase the competitiveness and value added. So these all contribute to the SDG that we are setting for 2030 together. And we also would like to share about what is the cycle of one standard. Next, please. The cycle for one standard instrument. The principle is coordinative.
coordination, iterative, because it is need to be improved, it need to be changed, to be adjusted if it is in different region, and scientific, based on data, based on evidence-based practice, and also it is a solution for the challenge that we are facing at the current era. It starts with identification, the urgency and need, and then we move to the list of the standardization that must be completed. So we will have a list of inventory, and then it goes to preparation for formulation of standardization, standard setting. There will be a list of another system registry. So in the beginning, we have inventory system for standardization instrument, and then we have registry system, and until the standard is developed and adjusted for more respectable and more implementable. And now the business process as a whole. Next, please. The business process as a whole for the standard instrument agency, we can see the backward linkage and the forward linkage in here. The backward linkage, we have start with our Science and Innovation Agency. We have 250 innovation laboratory for best practice testing, and also area for special purpose, or we call it KHDTK, kawasan hutan dengan tujuan khusus. And there's a Ministry of Environment and Forestry with Pak Nur Samedi have mentioned in the before. This is the 4 center and 15 agency that will be work in from the local to the national level to monitor and to improve the standard instrument. And this is our main stakeholder here. We have main stakeholder here is the Eselon 1 Teknis from Ministry of Environment and Forestry. We have BSN, Badan Standardization Nasional, and also KAN and Lembaga Penilai Kesesuaian atau Assessment Institution, and another KL. And we have also need to see the ISO work, International Standard Organization, and the private business, company, the community, NGO, and also the international agency. So this is all that will give us input. What have we have been there? What do we need to improve? What is the gap to fulfill all the requirements for business and economic growth sustainably? So the deliverable from this business process will be mainstreaming standard and instrument. The enabling condition will be in place, and the capacity, competence of the human resource, material, and the method is also there. So this is all the idea of the whole business process. 2 minutes more. And next. Wait, 2 minutes more. 1 minute. 1 minute. And this is the strength, the weakness, opportunities, and I think all of us have already familiar with. And next, please. And I would like to highlight, because we are from this climate change, and now is the era of COP26 in Glasgow. So they have 3 ambitions on emission reduction, finance, and also the rural. So this is the one that we would like to propose, how to establish the standard for carbon pricing as a supporting instrument for national determined contribution in implementing of carbon neutral in 2050. There are 3 schemes there. Pak Deden is here. He is an expert, Professor Deden, carbon trading, result-based payment, and carbon taxation and other mechanisms. And the carbon, this is carbon trading. If you like to understand more, a lot of standards that need to be set for finance to work, finance for climate change, finance for meeting the ambitious target that we have set in 2030, in 2050, a lot of standard and instrument that we need to establish. For result-based payment, also next, please.
Result-based payment, next, this is already, so there's a lot of standard that need to be set. You can see the screen later. Next. Yes, also for this, we need to set a lot of standard from the local, national, and also the provincial level. Next, and this is the last. We also need a standard for MRV, measuring, reporting, and verification of the target that we have achieved, that we have a commit, and this need to be done now. With that, I would like to thank you and back to you, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ibu Dr. Ratni Ginoga. I'm sorry about the time of limitation, but I already grabbed your message already. Actually, we are proposing the coordination, actually, right, to develop standardization development of forest and environment within the framework of the new structural scheme of KLHK. That's the message, the key message from the BRT. So we can discuss later more about that one, right? As a sequence of presentation, I will invite Bapak Irfan Darliazi, actually. Bapak Irfan, are you with us? He is joined us. Okay. Are you ready, Pak Irfan? Yes. Okay, Pak Irfan, you have 5 to 10 minutes only. So no more than that. Okay. So we can use very, what we call, efficiently on time limitation. So please, Pak Irfan is from the Bappenas. He is a dispute resolution and budget analyst from Bappenas. Please, Pak Irfan, the title of the Pak Irfan's presentation is toward 2045 Target National Development on Environment. So please, Pak Irfan, 5 to 10 minutes, Pak, please. Thank you, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Please allow me to speak in bahasa. Mohon izin, saya akan menyampaikan paparan ini dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf sebelumnya Bapak Direktur tidak bisa hadir karena harus mendampingi Bapak Menteri Dinas Luar Negeri. Pada pagi ini kami akan menyampaikan terkait dengan upaya menuju target pembangunan nasional di 2004 di bidang lingkungan hidup. Next saja. Next, ya. Kalau kita lihat di situasi sekarang, tentu kita menghadapi kompleksitas dalam pembangunan terkait dengan dampak COVID. Tentu ini bukan hanya satu isu yang kita rasakan, isu perubahan iklim yang tadi sudah dijelaskan tentu sudah bisa dirasakan, dan juga ke depan tentunya akan semakin kompleks lagi. Kita bisa rasakan bahwa aktivitas bencana terkait dengan hidrometeorologi yang sangat terkait dengan perubahan iklim semakin sangat dirasakan. Dan juga kalau kita lihat dari sisi kualitas lingkungan hidup kita yang daya dukung dan daya tampung yang cenderung stagnan, dan ini juga akan mengganggu juga aktivitas pembangunan kita ke depan. Tentu kita harus lihat apa yang kita bisa lakukan untuk sekarang dan ke depan gitu ya. Kalau sekarang kita sudah bisa mencoba mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan perubahan iklim di dalam RPJMN, tentu ini bisa menjadi modal besar kita untuk perencanaan ke depan yang lebih terintegrasi lagi dari sisi aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ke depan kita juga pasti punya rencana yang jauh-jauh yang lebih baik ke depan dengan adanya visi 2045. Dan tentu ini akan diintegrasikan juga di dalam perencanaan jangka panjang kita di 2025-2045 yang segera akan disusun. Berbagai isu tantangan terkait dengan aspek ekonomi, terutama bagaimana kita bisa menghindar dari middle income trap, dan juga kita punya komitmen terkait dengan perubahan iklim baik di 2030 Paris Agreement dan juga yang jangka panjang terkait dengan net zero emission. Ini juga harus aspek-aspek yang dipertimbangkan di dalam perencanaan kita ke depan. Selanjutnya, nah, terkait dengan middle income trap, dengan adanya gangguan dengan COVID, tentu kita juga harus ada pembangunan yang lebih baik lagi, lebih produktif lagi, karena untuk mengejar lepas dari middle income trap sebelum 2045, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan yang
hanya sekitar 5%. Butuh angka pertumbuhan yang jauh lebih tinggi lagi di atas 6 atau lebih, sehingga dibutuhkan adanya transformasi ekonomi untuk bisa mengarah ke sana. Tapi tadi terkait dengan isu lingkungan juga tentu perlu harus diperhatikan, sehingga dari sisi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena ke depan tentu kita akan bicara mengenai berkelanjutan, perlu harus dilakukan gitu ya. Di situ makanya salah satu aspek atau strategi dari transformasi ekonomi adalah kita bagaimana bisa mewujudkan yang namanya ekonomi hijau, mendorong nanti adanya kegiatan program yang lebih rendah karbon, dan juga bagaimana kita bisa mendorong transisi energi ke depan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, nah, kita sudah mengintegrasikan aspek terkait dengan lingkungan hidup di dalam perencanaan kita di RPJMN 2020-2024, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ini adalah terobosan penting yang bisa dilakukan di perencanaan, bisa mengintegrasikan aspek lingkungan dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional tersendiri di dalam perencanaan, baik untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, terkait dengan upaya menurunkan emisi dan juga intensitas emisi, dan juga ketahanan iklim. Dan nanti aspek terkait dengan green tentunya juga bisa berkembang bawah lagi, bagaimana kita mengembangkan aspek seperti circular economy dan juga food loss and waste ke depan. Nah, selanjutnya, nah kalau kita lihat terkait dengan ekonomi hijau, salah dua ya saya bilangnya, ini terkait dengan penanganan lingkungan dan juga perubahan iklim adalah melalui ekonomi sirkular dan juga food loss and waste. Kalau dari kajian kami di Bappenas, ekonomi sirkular ini sangat berpotensi untuk meningkatkan PDB kita ke depan gitu, dan juga penciptaan lapangan hijau. Kalau dari angka di sekitar 593 sampai dengan 638 triliun, dan juga penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru yang lebih ramah lingkungan di 2030. Tentu terkait lingkungan, bagaimana kita juga bisa mengurangi efek dari timbulan sampah dan juga emisi di situ. Nah, mungkin nanti terkait dengan standar-standar hijau di sini, kalau kita kaitkan dengan BSI, ini akan sangat menarik gitu ya. Bagaimana nanti aspek-aspek sirkular ini kan tidak hanya di sisi hilir, tapi nanti dari hulu hilirnya secara rantai akan seperti apa. Itu standar-standar yang harus lebih diperkuat lagi dari sisi aspek lingkungannya. Terkait dengan food loss and waste juga tentu ini juga jadi potensi ke depan, karena ternyata kita cukup boros gitu ya terkait dengan food loss and waste itu. Secara kajian itu sekitar 115 sampai dengan 184 kg per kapita per tahun. Nah ini dan ini yang borosnya ini terutama dalam kategori padi-padian. Dan ini kalau kita lihat ini potensi emisinya juga besar, dan juga tentu ini meribukan juga menyebabkan kerugian dari sisi PDB. Kalau secara perhitungan sekitar 45% dari PDB. Dan ini akan terkait juga dengan tingkat gizi masyarakat kita. Nah, aspek yang perlu disasar terkait ini, kalau kita bisa meminimalkan terkait dengan food loss and waste, tentu akan berpotensi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan kita akan terkait di sini. Jadi kita tidak berpikir lagi harus ekstensifikasi, misalnya, tapi lebih mengoptimalkan konsumsi yang ada. Kemudian terkait dengan penurunan emisi, dan juga tentu mengurangi potensi kerugian dari food loss and waste, dan juga kita bisa mendorong ini terkait dengan aspek kesehatan masyarakat, gizi masyarakat. Next. Nah, kalau kita lihat tentu tadi dengan target 2045 yang kita mau lepas dengan middle income trap juga harus terintegrasi juga dengan perencanaan kita terkait dengan aspek lingkungan dan juga perubahan iklim. Dari exercise kami di Bappenas, misalnya kita ini di sini dengan skenario kita mencoba mengejar target 2060 atau lebih cepat terkait dengan net zero, ternyata kita juga bisa menyeimbangkan aspek pertumbuhan kita. Artinya strategi dan juga kebijakan kita dorong ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga mendorong dari sisi ekonomi. Kalau kita lihat secara proyeksi, growth kita bisa tumbuh di rata-rata sekitar 6. Ini adalah yang di tengah ini adalah lebih kepada target,
besaran, baik itu di aspek energi, lahan, kemudian limbah, dan juga terkait dengan juga bagaimana dukungan fiskal untuk ke arah sana. Nah, kalau kita lihat dari sisi energi, tentu fokusnya adalah bagaimana kita meningkatkan bauran kita dan juga meningkatkan efisiensi energi ke depan. Itu tantangannya, dan juga bagaimana kita shifting dari sisi transportasi untuk yang lebih ramah lingkungan, terutama dengan adanya EV ya, electric vehicle. Itu dari sisi lahan, upaya-upaya reforestasi, restorasi gambut, rehabilitasi itu juga dan mangrove dan juga gambut gitu ya, itu juga perlu dilakukan lebih masif lagi. Dan juga terkait dengan kehutanan adalah bagaimana kita mencegah adanya aspek yang driver yang terhadap pertanian itu sendiri. Jadi sisi pertanian, perkebunan, kalau biasanya ini kan arahnya lebih mendorong bagaimana alih fungsi, ini bisa kita tingkatkan lagi dari sisi efisiensinya, peningkatan produktivitas. Ini hal penting yang perlu juga didorong, dan ada standar-standar khusus yang bisa lebih baik lagi diterapkan sehingga lebih optimal lagi. Next. Nggak ada ya slide-nya. Ya, di sini saja. Waktunya habis, Pak. Terkait dengan ya. Waktunya Pak, habis, maaf. Mas. Ini di sini. Ya. Waktunya 1 menit lagi, Mas. Oh, baik. Ya. Soalnya di sini slide-nya tidak kelihatan, Pak. Mohon maaf. Saya sedikit, tentu tadi upaya tadi membutuhkan investasi yang besar, sehingga ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah, swasta, seluruh masyarakat terkait dengan upaya menuju net zero emission ke depan dan juga mencapai target 2045. Dari sisi masyarakat tentu adanya changing mindset, kemudian juga pola perilaku terkait dengan yang lebih rendah emisi, ramah lingkungan, tentu akan mendorong bagaimana upaya ini terwujud. Dan juga bagaimana transisi dari tenaga SDM kita untuk beralih ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan. Ini juga perlu kita antisipasi ke depannya. Dan terkait dengan peluang, tentu tadi terkait dengan penciptaan lapangan kerja baru, kemudian juga kita bagaimana sisi dari energi yang kita shifting, dan tentu kita juga harus memanfaatkan carbon pricing, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana ini juga bisa menjadi aspek penting kita untuk bisa mendapatkan pendanaan dan juga menjadi atraktif lagi bagi dunia usaha untuk mengarah ke yang rendah emisi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Thank you very much Pak Irfan. Can we applaud with him? Ya, ekonomi hijau itu menjadi pilihan untuk kontribusi terhadap menyelesaikan persoalan perubahan iklim. Ya, konsepnya saya kira sangat complicated tadi ekonomi hijau, tapi intinya ekonomi hijau itu menjadi strategi pilihan di Indonesia untuk sampai dengan 2045 nanti, ya, insya Allah. Thank you very much Pak Irfan. I will continue the next presenters, Bapak Dr. Iman Santoso. So please Pak, enhancing standard for competitiveness forest product. Please remember 5 to 10 minutes, Pak. Jose, please Pak, sudah ya. Thank you Pak Adi for this beautiful moment, because in this moment I meet with the old friends of mine from Litbang. And secondly, I would like to say that because it has been diberi contoh oleh Pak Bappenas, bahwa we are going to present this in Gado-Gado, in the sense that my presentation PPT will be in English and my presentation will be in Indonesia, because my Indonesian is much more better than my English. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan waras. Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara pada menguatkan standar untuk semua produk kehutanan, itu sebetulnya sama aja dalam rangka kita memperbaiki tata kelola kita atau dalam rangka kita memperbaiki manajemen sistem kita untuk mengelola hutan, bukan hanya untuk kelestarian tapi juga untuk memitigasi dengan adaptasi perubahan iklim. Itu kira-kira yang harus kita camkan, harus kita keep in our mind that we are going to sustain our landscape, our resources, natural resources, not only on the production side importance, tapi juga dalam rangka memitigate perubahan iklim. Next. Sambil menunggu barangkali saya sampaikan bahwa saya dari APHI, kita ada sekitar 526 pengusahaan hutan di Indonesia, tapi yang masuk di dalam keluarga APHI baru 426. Mungkin ada 1 atau 2 dan lain-lain alasan, maka yang lain belum masuk. Oke, Ibu Bapak sekalian, if we take a look on the Indonesia NDC to reduce emission, we have known that we have 5 sectors in emission, yaitu energy, waste, IPPU, agriculture, dan forestry. Forestry sendiri, mengapa ini yang harus kita bahas, itu hanya sekitar net emissionnya sampai dengan 2010 adalah 64. Itu ada data. Saya nggak begitu melihat jelas dengan di sini. Artinya itu adalah sajian data di mana kita berada, di mana fokus kita, di mana status kita, dan di mana kita akan menuju. Sangat berat, sehingga memang nanti akan ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan, apakah kita tetap mau countermeasure CM1 atau CM2 dengan conditional mitigation scenario dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Badan BSI harus berperan aktif dalam menentukan seperti itu, memberikan rekomendasi tentang itu. Lanjut. Ini adalah long term strategi kita. Kita bisa lihat di dokumen yang sudah ada di websitenya kementerian, ada 3 skenario yang masing-masing memperlihatkan bagaimana sektor emisi itu harus berjalan dan harus ditargetkan kemana. Sangat jelas, tapi juga ini tidak ringan. Mengingat kita seperti Pak Samedi tadi mengingatkan kita bahwa ada kebijakan baru yang kita harus easing the business ekosistem sekarang, sehingga kita mungkin akan berlomba antara kecepatan memitigasi dengan kecepatan menambah investasi sedemikian rupa supaya mereka berjalan sejajar, tidak saling menekan gitu. Ini kondisi yang ada yang harus kita cermati dan termasuk yang akan dilakukan atau harus dicermati oleh para pengusaha hutan yang bergabung di dalam Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia. Lanjut. Saya akan lebih cepat Pak ya, Pak Adi, Pak MC, karena kita harus lebih banyak diskusi. Lanjut. Ini mitigation plan-nya untuk menuju net sink. Kalau di bidang kehutanan seperti ini yang persis sama dengan apa yang akan kita lakukan di pengusahaan hutan. Pertama tentunya kita adalah mereduksi deforestasi. Laju deforestasi kita harus tekan, baik di tanah-tanah mineral kering maupun tanah-tanah gambut. Ini kebetulan gambut ini sedang menjadi bahasan utama karena ini sumber karbon yang sangat tinggi. Di beberapa diskusi telah dimunculkan juga ada beberapa sumber karbon yang tidak bisa terperbaiki lagi, dan Indonesia sudah punya petanya, sehingga kita harus hati-hati dengan itu. Kita juga akan mengurangi degradasi sedemikian mungkin, semaksimal mungkin. Kita sudah mempraktekkan reduce impact logging dan lain sebagainya, itu yang harus kita cek day to day, dan kemudian juga mempercepat penanaman, terus mempraktekkan sustainable forest management pastinya, rehabilitasi baik yang di tanah mineral maupun gambut, kemudian manajemen dari water, conservation, dan lain sebagainya. Artinya semua yang disyaratkan dalam best practice of forest management harus diterapkan di dalam
pengusahaan hutan, yang sekarang disebut BPH ya. Nah, disinilah BSI nanti main. Standarnya seperti apa? Reducing deforestation yang dianggap baik itu paling tidak harus meredus sampai berapa persen, kira-kira gitu. Itu standar kan, standar pencapaian supaya kita dianggap sukses. Degradasi yang paling bisa ditolerir itu sampai seperti apa? Terus kemudian sustainable forest management, apakah ketika aspek sosial, ekonomi dan lingkungan itu sudah tercapai, itu standarnya seperti apa? Semuanya sampai ke semua aktivitas itu. Hanya tentunya nanti kita harus jangan melupakan standar-standar yang sudah dikembangkan dan sampai saat ini teruji masih benar. Saya rasa di peraturan-peraturan kehutanan yang ada, serta dulu pernah kita menyusun CNI ya, kriteria and indicator dari suksesnya manajemen hutan di tropis. Saya ingat waktu itu saya terlibat pada waktu kita bekerja sama dengan ITTO, sudah ada tuh standar-standarnya. Kita coba cek lagi. Kita hadapkan dengan peraturan yang baru, UUJK, Permen, PP dan Permen dan lain sebagainya, sehingga nanti kalau ada conflicting interest di sana kita harus bahas. Kita betul-betul harus hati-hati karena antara pembangunan ekonomi dan pembangunan ekologi itu kan selalu artinya berkonflikting ya, each other ya, sehingga kita harus coba hadapkan semuanya itu standar dan indikator yang ada untuk manajemen sumber daya hutan yang sukses, tambah lagi dengan mitigasi yang diperkenankan dan lain sebagainya. Kita lihat kira-kira loophole ada di mana, kelemahan-kelemahan ada di mana, sehingga kita harus segera menciptakan usulan-usulan yang saintifik ya. Lanjut. Lanjut Pak. Nah ini landscape approach yang kita bayangkan ya. Tetap kita pegang 30 pilar: sosial, ekologi, ekonomik, dan kemudian sekarang kita mempunyai peluang untuk melakukan multi bisnis, multi produk di dalam pengusahaan hutan. Ada timber, non timber, dan environment services. Ini yang harus kita kelola. Sekali lagi semuanya itu membutuhkan standar supaya bukan hanya pada upaya mitigasi, tapi juga supaya kompetitif di market ya. Karena Ibu Bapak sekalian, sekarang ini hampir semua produk mempunyai sertifikasinya. Nah, sertifikasinya itu kalau kita nggak bisa comply atau nggak bisa memenuhi, kita akan kalah dalam persaingan ini. Jadi, sebagaimana kita ketahui kan konsumen selalu mempunyai taste dan preference ya. Saya suka sekali kayu jati karena coklatnya bagus, coraknya bagus, tapi saya lebih prefer, taste saya kayu jati, tapi saya lebih prefer pada kayu jati yang dikelola oleh masyarakat misalnya. Kayu jati, saya lebih prefer kayu jati yang dikelola secara sustainable, bukan yang separuh nyolong atau Spanyol dan lain sebagainya. Nah ini taste dan preference ini yang harus kita manage, harus kita penuhi. Itu nanti bukan hanya pada timber product saja, tapi pada non timber product, dan juga tentunya adalah environment services seperti karbon. Bapak Ibu sekalian, barangkali perlu juga kita ingatkan di sini bahwa kalau kita nanti berdagang karbon, sebetulnya pada hakikatnya kita adalah memperdagangkan license to pollute, ya kan? Kita memperdagangkan lisensi kepada orang-orang untuk boleh berpolusi. Nah, di situ kita juga harus bermain moral lingkungan kita. Apakah kita akan menjual kepada mereka yang polusinya ugal-ugalan, katakanlah gitu ya? Itu juga harus kita pertimbangkan. Lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, lebih dari 500 unit HTI yang ada di Indonesia, dan sekarang semuanya sedang menuju kepada multi bisnis, multi produk dan lain sebagainya. Timber product sudah kita jalani, non timber forest product some of them sudah kita lakonin. Agroforestry juga sudah kita lakukan, environment services yang barangkali masih agak asing, terutama yang terkait dengan karbon. Presiden kita sudah menerbitkan Perpres
nilai ekonomi karbon. Betul ya Pak Dede? Tapi belum di launch ya. Kita belum lihat skemanya seperti apa perdagangan karbon. Tapi ini adalah suatu peluang sekali lagi bahwa ini bisa kita manfaatkan. Kita tinggal menunggu acuannya seperti apa. Tapi yang sangat menarik dan sangat jelas kali ini sudah clear karena selama ini kita berbeda pendapat. Karbon itu adalah haknya dari state. Jadi itu haknya pemerintah untuk mengatur perdagangan dan lain sebagainya untuk karbon. Tidak bisa mengatakan ini yang gua yang buat kok, terserah gua yang menjual dong, nggak bisa gitu juga lagi. Dugaan saya ya. Dan ini adalah logis, masuk akal, karena ini adalah public goods. Nah, di pengusahaan hutan itu juga termasuk yang akan kita pertimbangkan. Lanjut. Kembali ke standar tadi ya. Saya rasa kita sudah paham semua. Kita menjalankan reducing backlogging supaya standar pengelolaan yang baik itu tercapai. Enrichment planting di natural forest juga harus diintensifkan, terus silviculture, enrichment dan lain sebagainya harus kita usahakan. Lanjut. Ini kejar-kejaran waktu nih. Kalau kita bicara masalah multi produk, tentunya nanti kita akan melihat opportunity dan challenge. Memang dengan multi produk itu banyak opportunity yang bisa kita dapatkan. Utamanya adalah dalam rangka optimalisasi land use. Kalau land use itu optimal, artinya kawasan hutan bisa digunakan untuk macam-macam dengan kriteria yang ada ya. Kita berharap itu bisa menekan uncontrolled atau illegal encroachment karena semua sudah disediakan. Itu adalah opportunities yang kita bisa dapat dari Undang-Undang 11 yang terkait, terutama yang terkait dengan multi produk di pengusahaan hutan. Sehingga kita bisa mengontrol, mengendalikan forest deforestation dan degradation itu lebih efektif. Ya kan? Mitigasi dan adaptasi juga lebih direncanakan. Hanya kita menghadapi banyak tantangan memang di sisi polisi ada, di sisi kesiapan kita sendiri ada, efektivitas dari MONEF yang ada, yang ini mungkin akan menjadi tugas dari BSI juga, itu akan sangat penting. Yang sangat prinsip menurut saya adalah kita harus ingat, tidak ada satu aturan pun atau metode apapun yang bisa berlaku umum untuk Indonesia. Kita biophysically sangat berbeda, sudah beragam, apalagi sosbud, secara sosbud. Di Papua itu kita nyebrang sungai sudah lain gayanya orang, bahasanya pun juga sudah lain, sehingga peraturan yang kita tetapkan untuk seluruh Indonesia itu almost impossible. Jadi please BSI nanti jangan membuat standarisasi dan apapun juga yang sifatnya rigid, karena itu masih akan terbuka kemungkinan kita membuat varian-varian dari itu. Tapi prinsipnya yang dipegang, dan prinsip itu biasanya masuk di dalam norma. Kalau kita bicara NSPK kan norm ya, norma, apa yang bagus, apa yang jelek, apa yang tidak boleh, apa yang harus dan lain sebagainya. Itu norma, itu harus mulai dipikirkan. Standar seperti yang tadi saya sampaikan, prosedur kira-kira apa saja yang harus dilakukan, apa ya, tapi bukan spesifik apa, dan kriteria suksesnya seperti apa. NSPK seperti itu. Jadi kita jangan terlalu rigid karena kita sangat beragam. Non-market insentif juga harus kita pikirkan, taxes dan levies ya, pajak dan pungutan, kemudian access to finance. Terus terang saya harus mengeluh setelah saya banyak bergaul dengan teman-teman pengusahaan hutan, akses mereka terhadap pembiayaan itu sangat sempit dan sangat dibatasi oleh pendapat bahwa ini kan long term, resikonya tinggi gitu. Jadi kalau saya maju ke bank untuk misalnya HTI, mungkin nggak laku dibanding kalau Bu Tuti yang maju, karena Bu Tuti lebih dikenal, bukan karena urusannya. Nah ini bagaimana memecahkan ini secara policy, secara nasional, sehingga benar-benar pengusahaan hutan untuk multi produk itu benar-benar terinsentif. Karena kita punya keyakinan loh, Indonesia itu akan lebih bagus kalau landscape-nya lebih banyak ke hutan. Kita mempunyai tanah subur, tapi di mana-mana kita menjumpai fragility, kerentanan wilayah di mana-mana itu, sehingga solusinya adalah landscape itu adalah hutan.
Dan hutan supaya memenuhi segala permintaan harus multi pihak, multi produce, dan lain sebagainya. Pak Adi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nggak melebihi waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Iman mewakili APHI tadi. Sebenarnya highlightnya dari Pak Iman ini lebih kepada proposing standard assessment need sebenarnya. Ya, ini message kepada BSI sangat kuat sekali karena banyak sekali hal yang masih menunggu formulasi standar-standar itu. Bu Eti tadi sudah menawarkan juga sebenarnya Pak Iman, ya, nanti bisa kita eksplor lebih lanjut. Ya. Ini jadi untuk menjamin produk competitiveness sebenarnya, ya, and market acceptance, karena ada semacam paradigma baru untuk transforming dari timber based management ke multi business tadi. Ini highlightnya yang Pak Iman tadi sampaikan, ya. Baik, Bapak sekalian, saya lanjutkan. I will next speakers. We have Pak Agus Setiawan. Kita punya Pak Agus Setiawan, beliau dari Kutai Timber Indonesia. Please Pak Agus, silakan. Kalau bisa 5 menit, Mas. Ini jauh-jauh waktunya diperpendek, ini sangat kejam panitia ini, kata ini saya nggak bisa apa-apa juga sih. Silakan Pak, silakan Pak Gus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami akan mempresentasikan terkait sedikit pengalaman dari PT Kutai Timber Indonesia. Ini kita berasal dari desa, dari kampung, tepatnya di Jawa Timur. Sustainable Forest Production using SVLK Certification as Protocol Standard in Forest Stewardship Council. Next, kita sedikit cerita PT Kutai Timber History profilnya. Ini kita sudah 51 tahun. Kita mayoriti dari grup Sumitomo Forestry, Japan. Main bisnis kita adalah plywood, woodworking, dan particle board. Ini target untuk bisa rendemen tinggi dan zero waste. PT Kutai Timber Indonesia mempunyai luas wilayah kurang lebih untuk industri 37 hektar, dan beberapa kita ada binaan untuk plantation. Untuk social forest kita ada dengan masyarakat, ada binaan di Kabupaten Probolinggo, ada 2 koperasi sebagai forest management unit yang sudah bersertifikat PHBL, SVLK. Ada juga kita bersertifikat untuk FSC, Forest Stewardship Council. Di dalam pengelolaan, ini semua kita berdasarkan kerjasama yang harmonis dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan masyarakat atau petani. Next. Next lagi. Ini main bisnis kita, ada plywood, multi product, veneer, scrap joint. Next. Ini woodworking, di waste dari plywood kita manfaatkan menjadi produk-produk woodworking. Ada door blank, ada fancy laminated, ada piano. Ini 90% ekspor market. Kita ada beberapa certification, mulai dari Japan Agriculture Standard, US EPA, CE Marking, ada CARB, ada FSC product. Next. Dan waste-nya kita juga buat produk particle board. Ini majority untuk domestic market. Lanjut. Next. Ini sertifikat kita mulai tahun 2010 sampai sekarang. Kita ada beberapa produk yang semuanya bersertifikat SVLK. Ini menjamin bahwa raw material dan produk kita adalah legal. Jadi ini adalah produk kehutanan dari Permen KLHK P8
tahun 2021. Lanjut. Next. Ini nursery kita juga punya nursery untuk support masyarakat, support untuk lahan plantation. Next. Next. Ini social forest kita yang bersertifikat FSC dan SVLK dengan masyarakat. Kita ada beberapa desa binaan, totalnya kurang lebih sekitar 3.000 yang tergabung dalam FMU, kooperasi. Lanjut. Ini prinsip-prinsip untuk pengelolaan hutan, FSC untuk SLIM-F, Small Low Intensity Management Forest. Ada mulai compliant, rule, and ownership right, ini legality tanah, indigenous peoples, community relation, benefit profit, ini lebih ke ekonomi masyarakatnya, environmental impact, ada management plan, plan for planting and harvesting, monitoring and assessment, and maintain HCVF, High Conservation Value Forest, dan flora dan fauna yang dilindungi, dan sustainable untuk plantation-nya. Next. Ini dalam pengelolaan ada 5% untuk hutan lindung, 10% conservation, dan produksi forest sebagai mayority. Jadi tidak hanya berpikir produksi forest, tapi juga konservasi dan protected forest. Lanjut. Ini SWK kita dengan masyarakat betul-betul menjamin mulai dari seedling, bibit, plantation, sawmill, and export. Semua ikut regulasi. Lanjut. Ini raw material produksi kita. Lanjut. Komparasi antara natural forest dan plantation wood. Lanjut. Kita increase terus untuk plantation-nya. Lanjut. Next. Planting summary-nya kita per tahun ada 2 juta, average, totalnya meningkat terus. Lanjut. Ini location kita semua by GPS untuk site per site-nya dengan masyarakat sudah tersertifikasi. Ini detail mapping-nya. Next. Ini capacity, production capacity-nya per tahun 15.000, ada yang 6.000. Total anggota sekitar 2.500. Ini semua dalam binaan koperasi yang kita bentuk dengan masyarakat. Next. Ini dasar peraturan, kita ikut Permen 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan di hutan lindung dan hutan produksi. Apa saja di sini yang dilakukan dalam pengolahan hasil hutan, mulai perizinan, permit, penilaian, verifikasi, deklarasi, penerbitan sertifikat, surveillance, penelitian, deklarasi hasil hutan maupun import, penggunaan logo, ada stem logo legal, dan penerbitan dokumen. Next. Ini contoh dokumen untuk SKSHK, nota angkutan, SPP, 100% is legal. Lanjut. Ini untuk dokumen ekspor. Next. Nah, ini untuk usaha environment management di dalam industri. Kita berterima kasih dapat award proper hijau. Ini Beyond Compliant di 2018, 2019, dan 2020 dari Ministry of Environment dan Forestry. Dan industri hijau dari Kementerian Perindustrian. Ini capaian-capaian energi efisiensi, jadi selain kita eksternal dalam hal pengelolaan lingkungan, kita juga ada internal. Ini ternyata energi efisiensi dapat menghasilkan profit. Ini profit kita per tahun, kita bisa efisiensi. Ini juga emission reduction, kita ada upaya, juga ada side effect, bisa nambah income. Nah, next, ini efisiensi di air, meskipun kecil tapi tetap bermanfaat untuk lingkungan. Next. Ini biodiversity, kita juga berusaha untuk melakukan penanaman mangrove
Ada beberapa jenis spesies yang endangered mangrove species, ini di IUCN Red List, ada Caryopsis decandra, ini di pantai Probolinggo, pantai Permata. Next. Dan Project Earth, kita pernah juga cooperation sama National Bromo Park Semeru, kita tanam kurang lebih ada 800 hektar untuk proyek lingkungan dan karbon. Next. Ini dengan masyarakat, kita ada program Waste, Zero Waste, yang semuanya dimanfaatkan seperti limbah kantin, kita jadiin produk dengan masyarakat untuk menjadi pelet ikan, menjadi kompos, menjadi beberapa kerajinan kayu untuk masyarakat, dan mangrove pun ada jadi nilai produk, yaitu tepung mangrove dan kopi mangrove. Next. Ini CSR kita yang dilakukan dalam hal edukasi, ada beasiswa, ada kerjasama proklim dengan masyarakat untuk pengelolaan sampah, ada pembangunan masjid, dan pengobatan masalah. Next. Ini semua usaha-usaha perbaikan lingkungan kita proyeksikan ke SDGs untuk sesuai bidang masing-masing. Next. Ini yang kita nomor 6, 7, 8 dalam hal clean water, economic, sama ini consumption air production. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Setiawan, sangat menarik. Beliau sebagai praktisi yang sudah mempraktekkan, intinya ada praktek-praktek SPLK dan FSC ya di Kutai Timber ini, yang semuanya itu dilakukan melalui efisiensi penggunaan raw material ya, sehingga dia memproduksi multi produk, mengefisiensi raw material dari beberapa produk hutan kita. Dan semuanya itu diklaim sebagai usaha juga untuk memitigasi climate change gitu ya. Baik, terima kasih Mas Agus. Saya lanjut, ini waktunya emang kejar-kejaran, mohon maaf Bu Tuti ini terpaksa nyolong sedikit nanti ya. Waktunya emang sangat mepet ini. Saya lanjut, tinggal 2 presenter kita. We have Ibu Rate Anggreni. Ibu Rate, are you with us? Okay, that's Ibu Rate. Yes. Ibu Rate adalah Head of Climate and Water Stewardship dari Danone Indonesia. He will presenting the evaluation standard and instrument in conservation forest utilization and its connectivity for creating multi businesses. So semua bicara multi business sekarang ya. Environmental services itu namanya penting ya. Silakan Bu Rate. Mohon waktunya ya Bu ya, 5-10 menit. Baik, ya Bu ya. Terima kasih. Silakan Bu Rati. Ya. Terima kasih banyak. Mohon bantuan dari panitia mungkin untuk bisa menganimasikan screen-nya. Iya. Jadi mungkin saya mohon izin Bapak Ibu untuk men-tweak sedikit judulnya supaya mungkin bisa lebih tajam. Tapi rasanya sejalan ya dengan tadi yang disampaikan soal payment for environmental services juga, dan juga nanti kita akan bicarakan juga mengenai MRV instrument as a measurement, reporting and verification instrument untuk kegiatan konservasi yang kita lakukan di kawasan hutan maupun kawasan non hutan. Silakan next. Mungkin kalau boleh share sedikit mengenai visi kita, kenapa kita nggak bisa lepas dari urusan lingkungan, karena memang kita percaya bahwa kesehatan manusia ini sangat dipengaruhi oleh kesehatan bumi, sehingga bagaimana kita bisa memastikan kita mendeliver makanan dan minuman yang sehat untuk konsumen kita itu pertama-tama tentu harus bisa memastikan bahwa bumi di mana kita tinggal, di mana bisnis kita beroperasi itu memang dalam kondisi yang sehat gitu dan resilient. Next. Sekilas mengenai target kita untuk climate, kita juga punya target untuk zero net emission full scope, jadi scope 1, 2, dan 3 nanti di 2050. Tapi kita sendiri juga sudah menetapkan sebagai Danone at global level bahwa kita yang harusnya mencapai peak full scope itu pada tahun 2023 ini sudah ditentukan bahwa ini mencapai puncaknya di akhir tahun 2019 yang lalu. Jadi mulai tahun awal 2020 itu emisi kita
ditargetkan untuk terus menurun dari tahun ke tahun seperti itu. Dan dalam rangka mencapai target zero net emission ini memang ada beberapa inisiatif yang kita lakukan, di antaranya tentu saja mengurangi greenhouse gases emission di seluruh supply chain kita, tapi juga yang lainnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan tanah misalnya untuk menyerap karbon. Jadi tadi mungkin disebutkan soal carbon sequestration. Ini nanti akan sangat terkait juga dengan inisiatif konservasi yang kita lakukan. Kemudian ada juga yang lain misalnya terkait bagaimana kita mengeliminasi deforestation di seluruh supply chain kita, dan juga di antaranya yang lain saja untuk melakukan offsetting. Next. Semoga ini cukup jelas. Nah, kembali ke upaya kita untuk bisa meningkatkan tanah untuk mampu menyerap karbon dengan lebih banyak. Ini juga sebenarnya sejalan dengan bagaimana upaya kita untuk melindungi dan merestore, memulihkan daerah aliran sungai di mana kita berada. Karena bagaimanapun juga sebagai bisnis yang sumber bahan bakunya itu menggunakan sumber daya alam. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus bisa memanage sumber daya ini secara bijak, dan dia harus bisa dikelola secara berkelanjutan, sekaligus juga untuk memastikan bahwa manfaatnya itu akan terus ada, tidak hanya sekarang tapi sampai entah mungkin ratusan atau ribuan tahun ke depan, dan bukan hanya bermanfaat untuk kami secara bisnis tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar kami, karena bagaimanapun juga tentu akan saling terkait gitu kan. Nah, di sini memang kita awali juga dengan beberapa studi sebelumnya untuk memastikan di mana area-area yang kritis, mana area yang perlu diproteksi lebih lanjut, mana yang kira-kira ada ancaman atau juga peluang dalam hal sosial, ekonomi, dan ekologis. Dari sana kemudian kita mencoba mendesain seperti apa intervensi yang bisa memberikan manfaat positif untuk secara sosial, ekonomi, dan lingkungan tadi. Nah, kalau sejauh ini memang kita sudah terlibat di kegiatan konservasi itu kurang lebih totalnya sekitar 6.000 hektar, jadi di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Kebetulan kita ada 25 pabrik ya di seluruh Indonesia, dan jumlah pohon yang ditanam sampai saat ini sudah mencapai 2,4 juta pohon. Selain itu kita juga mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati. Terima kasih untuk KLHK karena mungkin ini salah satunya juga didorong dengan didorong sebagai prasyarat untuk mencapai proper ya. Jadi memang dari sana kita juga berlomba-lomba untuk bisa mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati, dan sejauh ini sudah ada di 21 site di seluruh Indonesia. Selain dari itu juga untuk meningkatkan kemampuan tanah, juga meningkatkan tentunya karena kaitannya kita nggak bisa lari dari bagaimana kita bisa menjamin terjadinya keberlanjutan sumber daya itu sendiri. Ada beberapa inisiatif lain juga kita lakukan seperti pembuatan water pond, trenches, kemudian rainwater harvesting, dan juga infiltration well yang sebagian memang kita lakukan di area konservasi itu sendiri, dan sebagian yang lain itu di area pemukiman di mana masyarakat berada. Seperti itu. Next. Mungkin lebih spesifik ke multi stakeholder forum yang kita inisiat. Jadi kembali ke sebenarnya peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 37 kalau saya nggak salah ya, mengenai pengelolaan daerah aliran sungai. Kita menyadari bahwa untuk bisa mengelola daerah aliran sungai ini, termasuk tentunya di dalamnya adalah kawasan hutan yang berada di sektor di area hulu, kita tidak bisa lakukan sendirian. Perlu didorong adanya pentahelix collaboration untuk memastikan bahwa yang kita mulai itu nantinya akan bisa memberikan significant impact. Karena kalau kita sendirian mungkin tidak akan bisa berlari jauh ya, dan mungkin tidak bisa memberikan impact yang luas. Tapi ketika misalnya kita lakukan sama-sama, itu kita juga bisa tidak hanya scale up tapi juga memastikan bahwa inisiatif yang sudah kita lakukan itu akan lebih berkelanjutan. Selain itu ini juga menjadi upaya untuk bisa menggabungkan berbagai macam kekuatan dari berbagai sektor yang terlibat, yang yang akhir-akhir ini mungkin kita cukup familiar dengan istilah pentahelix collaboration tadi, di mana ada kemudian swasta, pemerintah, media, masyarakat, dan juga NGO seperti itu. Ini sudah kita mulai di beberapa tahun terakhir, di antaranya adalah di Das Rijoso di Kabupaten Pasuruan, kemudian ada juga di Cicatih yaitu di Sukabumi, dan juga di Pusur yang merupakan di
berlokasi di Kabupaten Klaten dan Boyolali. Jadi seperti yang kita lakukan di Rejoso, ini kita juga sudah mengembangkan tadi disebut soal imbal jasa lingkungan atau payment for environmental services, di mana kemudian kita punya kontrak, gitu ya, awalnya dimulai dengan lelang, kemudian kontrak dengan para masyarakat, dengan para petani, untuk mereka bisa ikut terlibat dalam kegiatan konservasi, apakah itu membersihkan rumput, menanam cemara gunung, menanam pepohonan yang lain, dan juga membuat sumur resapan misalnya, baik di area hutan ya, di area hulunya dari Dinas Rejoso ini maupun di area tengah. Dan saat ini memang sudah kita sudah lakukan di sekitar 160-an hektar ya, seperti itu. Selain itu di Cicatih juga sama, kita juga membuat kontrak yang fasilitasi antara petani gitu ya sebagai seller, mereka yang tinggal di wilayah hulu dengan buyer, yaitu mereka yang juga mengambil manfaat dari imbal jasa lingkungan ini di area hilir gitu. Dan tidak hanya itu, kalau kita juga lakukan di Pusur, di Klaten, di mana Pusur saat ini masih merupakan inisiatif yang memang berasal dari grassroots ya. Jadi memang ini dari para stakeholder, juga ada swasta, termasuk dalamnya ada PDAM, pemerintah Kabupaten Boyolali dan lain sebagainya, yang juga terlibat aktif gitu ya dalam kegiatan konservasi di wilayah hulu dari Sungai Das Pusur ini. Karena sekarang memang lebih banyak kita mendorong ke arah imbal jasa lingkungan yang berfokus ke tata kelola sumber daya air. Tapi sebagaimana kita ketahui juga bahwa dalam konteks payment for environmental services itu secara global sebenarnya bisa juga mencakup inisiatif yang lain, seperti misalnya untuk carbon sequestration, kemudian untuk ekoturism gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini yang merupakan peluang ke depannya, bagaimana misalnya imbal jasa lingkungan ini juga nanti meng-cover katakanlah misalnya topik terkait dengan carbon sequestration tadi, bagaimana kita yang di hilir ini juga bisa mendorong masyarakat atau petani yang berada di kawasan hulu terutama untuk bisa ikut ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan ini, misalnya dengan cara meningkatkan kesehatan tanah dengan melakukan praktek pertanian misalnya yang bisa menyerap karbon lebih banyak, atau memastikan tidak terjadi deforestation sehingga karbon ini bisa terus kita serap dan bisa di value dalam bentuk carbon credit misalnya, seperti itu. Ini mungkin beberapa contoh dan inisiatif yang kedepannya nantinya akan kita terus kembangkan, dan bukan tidak mungkin juga akan kita perluas ke sektor-sektor yang lain. Next. Nah, ini mungkin juga hal lain yang kita lakukan ya. Jadi mungkin sedikit sharing bahwa mau tidak mau memang kita nggak bisa lepaskan livelihood dari upaya kita untuk mengkonservasi hutan gitu. Karena misalnya saja yang kita lihat di kawasan di daerah hulu ya, Pusur gitu ya, itu dulu memang area hutan produksi di mana masyarakat itu bisa ikut bercocok tanam di sana. Tapi kemudian itu berubah menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, otomatis masyarakat itu kehilangan lahan atau tempat untuk bisa bercocok tanam di sana, kemudian mendapatkan pendapatan tambahan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita perlu mengintervensi agar mereka ini punya solusi untuk bisa mempertahankan mata pencahariannya, dan dengan demikian bisa memitigasi resiko terjadinya alih tata guna lahan, terutama di kawasan hulu seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan juga dengan pendekatan regenerative agriculture, sehingga memastikan bahwa praktek bercocok tanam yang akan mereka lakukan nantinya itu memang bisa mendorong untuk proteksi lingkungan, apakah itu dengan peningkatan soil health-nya, soil condition-nya gitu ya, dengan regenerative atau agriculture, dan kemudian juga misalnya dengan kemampuan tanah itu untuk juga bisa menyerapkan kemampuan tanah atau misalnya tanaman untuk bisa menyerapkan atau menginfiltrasi lebih banyak air ke dalam ke dalam tanah seperti itu. Kemudian mengurangi juga potensi runoff dan lain sebagainya. Nah, selain praktek yang kita lakukan di hulu, maksud saya di hulu supply chain, kita juga berusaha untuk membantu mereka sehingga mereka mempunyai skill tambahan, terutama pada saat mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan pasca panen yang lebih baik gitu, karena ada training, kemudian support infrastruktur, dan juga dukungan untuk marketing, di mana harapannya di ujung dari intervensi ini, baik masyarakat atau petani yang terlibat itu memang juga bisa mendapatkan langsung manfaat
ekonomis gitu kan dari kegiatan misalnya regenerative agriculture yang mereka lakukan. Misalnya kalau di contoh di sini adalah kopi ya. Kebetulan kopi ini kita kembangkan di Pandaan, Wonosobo, dan juga ada misalnya di daerah Klaten Boyolali, sudah masuk Boyolali karena dulunya pusat perkebunan di Merian Boyolali seperti itu. Nah, sama halnya juga dengan bagaimana kita juga berusaha mengequip farmers yang petani yang juga sebenarnya masih berada di kawasan hutan produksi misalnya yang ada di Pandaan begitu kan, karena ketika misalnya pendapatan mereka itu tidak cukup baik mendukung kehidupan sehari-hari, mereka mulai memikirkan alternatif livelihood lainnya gitu kan, seperti misalnya yang dilakukan di sana itu adalah pengarangan. Jadi kemudian pengarangan ini kan itu resikonya besar ya, mereka bisa membakar hutannya terbakar dan lain sebagainya. Jadi ini berusaha kita hindarkan dengan cara apa? Dengan cara memastikan bahwa praktek misalnya mereka sudah mulai bercocok tanam kopi misalnya di kawasan hutan produksi ini memang nantinya itu akan memiliki economical value yang memang yang memang cukup gitu untuk bagi para masyarakat atau petani itu untuk kemudian mendukung sehari-harinya. Sehingga dengan demikian tentu akan lebih mudah bagi kita untuk mengharapkan mereka yang memang tinggal di area hutan, maksudnya mereka yang bekerja di area hutan atau mereka yang tinggal dan memiliki mata pencaharian di buffer zone misalnya, itu untuk turut menjaga kawasan hutan kita itu agar tetap lestari. Seperti itu. Baik, waktunya Bu. Ya, satu kali sedikit lagi. Nah, ini mungkin yang kita inovasi yang kita lakukan juga dengan MRV Instrument, di mana di sini kita bekerja sama dengan Jejakin. Kita melakukan geotagging dan juga barcoding di setiap pohon yang sudah kita tanam sebagai bagian dari monitoring. Nanti di sini kita akan bisa tahu berapa banyak pohon yang sudah ditanam, jenisnya apa, lokasinya di mana, kondisinya seperti apa, apakah dia sehat, berhama, kering atau mati, sehingga diharapkan kalau misalnya nanti ada yang sakit atau mati itu kita bisa lakukan penyulaman dan kita bisa mempertahankan apakah misalnya karbon yang ingin kita harapkan untuk bisa kita serap atau misalnya katakanlah dalam konteks ini misalnya air yang kita harapkan untuk bisa diinfiltrasi lebih banyak ke tanah seperti itu. Di sini bisa sangat detail informasinya termasuk kondisi tanah seperti apa, kelembabannya seperti apa, angin, suhu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini juga kita gunakan untuk next. Nah, ini kita juga kebetulan kemarin kita berusaha juga melibatkan konsumen, jadi tidak hanya pemangku kepentingan dan kita sendiri dan misalnya bisnis yang lain yang berada di kawasan yang sama, tapi juga bagaimana kita bisa mulai membuka mata konsumen mengenai environmental issue yang sedang kita hadapi dan bagaimana supaya mereka bisa ikut terlibat, bisa ikut melakukan sesuatu. Masih sama kita menggunakan fitur yang serupa di Jejakin, di mana nanti konsumen kita itu bisa melihat pohon yang katakanlah mereka akan tanam itu ada di mana, lokasinya, posisinya di mana, kemudian kondisinya seperti apa. Jadi bisa ikut memantau juga pertumbuhan dan sekaligus mengetahui ini dampaknya ke lingkungan seperti apa, misalnya dalam hal carbon impact-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Ratih. Mohon maaf memang waktunya mepet ya. Jadi ini lagi-lagi tantangan untuk BSI saya pikir. Di Ratih, PT Danone sudah banyak melakukan sesuatu, tapi intinya adalah mereka ingin melink antara water resources ya dengan natural environment. Apakah melalui penanaman, melalui biodiversity conservation, melalui pest scheme begitu ya. Tapi semuanya itu underline-nya adalah melalui collaborative action, multi stakeholders kolaborasi. Intinya itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ratih. Terima kasih Bu Ratih. Terakhir, last speaker, we have one speaker from LMDH Bukit Amanah Bandung. Jadi kita punya satu lagi presentasi dari Bapak Alfian Umar Karim. Bapak Alfian sudah siap Bapak? Ya Pak. Baik, Bapak Alfian Umar Karim mewakili LMDH Bukit Amanah Bandung. Ya, beliau akan menyampaikan mengenai partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial ya berbasis standar pengelolaan hutan. Ya. Silakan Bapak Alfian Umar Karim. Beliau mewakili LMDH, tapi status beliau adalah Komdev Officer PT Pertamina Zona Subang. Ya, silakan Bapak Alfian. Bapak waktunya mohon maaf ya 5 menit, Pak. Silakan, Pak. Ya, thank you Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I will presenting this materi from LMDH Bukit Amanah in Bahasa, may I please? Because the duration as well, and I don't want my unclear voice become misunderstood for the audience. LMDH Bukit Amanah berlokasi di Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Next. Latar belakang dari lembaga ini adalah anggota-anggotanya ini dulunya memiliki profesi sebagai berburu satwa, pencurian kayu, perambangan hutan, illegal logging, dan juga kegiatan-kegiatan yang merusak hutan. Kemudian melindaklanjuti dari SK Perhutanan Sosial dari KLHK, dibuatlah rencana strategi 5 tahun oleh LMDH Bukit Amanah. Secara garis besar adalah yang pertama sosialisasi program PS, perhutanan sosial kepada anggota khususnya dan juga petani kopi di sana. Kemudian pengembangan dan gali potensi usaha seperti kerjasama dengan perumur tani karena memang di sana berlokasi dengan Wana Wisata Gunung Puntang yang dimiliki oleh perumur tani KPH Batung Selatan. Kemudian pembuatan jalur pendakian gunung di Gunung Puntang, Puncak Mega. Kemudian Wisata Kopi. Dan yang terakhir adalah MTB Untang. Kemudian juga LMDH juga merencanakan membentuk KUPS, yaitu kelompok usaha perhutanan sosial yang berbasis usaha non kayu. Secara agroforestry, budidaya kopi secara organik, kemudian jasa lingkungan, kemudian juga peternakan domba. Peternakan domba ini yang digunakan adalah fesesnya digunakan untuk sebagai pupuk organik seperti itu. Kemudian juga untuk bangsari di kawasan produksi oleh ibu-ibu petani untuk menanam produk herbal gitu. Next. Ini ada beberapa dokumentasi partisipasi LMDH dalam kegiatannya di perhutanan sosial berbasis manajemen forest. Ada penanaman pohon endemik di tahun 2017 seperti puspa dan juga rasa mala dan lain-lainnya. Next. Secara swadaya membuat jalur ke kebun petani di kawasan Gunung Puntang. Next. Ini contoh yang gambar kiri adalah pembibitan untuk budidaya kopi dan juga perawatannya dengan cara organik. Next. Ini yang salah satu tempat untuk pembuatan pupuk padat dari feses domba tadi. Next. Ini kelompok ibu-ibu herbanik yang membuat MOL atau mikroorganisme lokal atau POC, pupuk organik cair. Next. Nah ini pada tahun 2017 CSR Pertamina IP Zona 7 Subangfield membuat menginisiasi program CSR Corporate Social Responsibility kepada LMDH Bukit Amanah dengan nama program Lintang atau Masyarakat Peduli Alam Puntang. Program ini diinisiasi karena memang dari perusahaan sendiri Pertamina telah menjalankan dari tahun 2013 program Kehati konservasi owa Jawa yang bekerjasama dengan Yayasan Owa Jawa di kawasan Gunung Puntang seperti itu. Next. Ini pada tahun 2017 LMDH kerjasama dengan Perhutani di bagian Wana Wisata Gunung Puntang untuk pengembangannya dari jasa lingkungan. Next. Ini ada camping, karena memang di Wana Wisata Gunung Puntang sendiri ada beberapa spot untuk camping dari A, B, C, dan juga kolam cinta. Next. Tahun 2018 ada fasilitas yang diadakan seperti mesin pulper, mesin penggiling kopi, roasting kopi, dan juga pengemasan, dan juga greenhouse atau penjemuran kopi. LMDH sendiri menjalankan proses dan pengolahan kopi, dan saat itu merencanakan untuk membuat sebuah brand kopi sendiri seperti itu. Next. Ini ibu-ibu petani LMDH Bukit Amanah yang membentuk kelompok herbanik atau herbal organik dengan kegiatan utamanya adalah pembuatan sayur organik dan juga tanaman obat keluarga. Hingga saat ini anggotanya
sendiri 60 orang. Ini pada tanggal 11 November 2018 penyerahan SK Kulingkap oleh Pak Presiden kepada Abah Onil. Itu yang di tengah bisa dilihat Pak Denny Sofyan Dimyati yang hari ini berhalangan hadir. Next, tahun 2019 LMDH sendiri produksi kopi Puntang Wangi. Jadi kopinya itu dengan nama brand Kopi Puntang Wangi yang di bawah Koperasi Bukit Amanah Puntang. Next. Produknya ada kopi Puntang Wangi yang memiliki berbagai macam olahan fermentasi seperti wine, honey, natural, and wash yang disajikan dalam bentuk green bean, roast bean, dan ground. Pemasarannya sudah sampai luar Jabar dan juga koperasi ini sudah membentuk PT dibina oleh program Kementan sendiri dengan nama PT JPLM atau Java Perdagangan Lestari Mandiri yang tersusun atas koperasi di Kabupaten Bandung, seperti itu. Kemudian ada kopi Stamina yang perpaduan ada kopi Puntang dan ramuan herbal dan organik yang dibuat oleh kelompok Herbanik ibu-ibu di pertanian yang di Bukit Amanah, seperti itu. Next. Ini bulan September 2019 ada pelatihan yang diadakan oleh LMDH. Pelatihan ini teknik penyeduhan pada anak-anak petani untuk menjadi barista di Kafe Puntang Wangi, seperti itu. Next. Pada bulan Oktober 2019 terjadi kebakaran hutan di Pegunungan Malabar. Kelompok LMDH sendiri melakukan pemadaman selama 14 hari di sana dan juga kerjasama dengan BPD setempat dan juga Yayasan Owa Jawa proporsional juga. Ini hasil dari pemadaman tersebut. Perhutani KPH Bandung Selatan memberikan penghargaan kepada LMDH dalam partisipasinya dalam pemadaman kebakaran hutan di wilayah Gunung Malabar, seperti itu. Next. Kemudian di November 2019 juga LMDH sendiri membuka Edwisata Kopi LMDH Bukit Amanah yang dihadiri juga oleh Disparbus setempat dan juga stakeholder setempat, seperti itu. Ini salah satu pesertanya. Ada yang dari kantor juga, ada yang dari Dinas Kesehatan juga. Next. Kemudian kerjasama jasa lingkungan untuk pendakian Puncak Mega. Ini tahun 2020, koperasi itu disahkan oleh Kemenkumham dengan nama Koperasi Bukit Amanah Puntang, koperasi produsen yang sempat berhenti selama 10 tahun, seperti itu. Tahun 2020 karena memang pandemi ya, awal pandemi itu masyarakat sendiri LMDH secara swadaya bersama dengan perhutani berinisiasi untuk membuat jalur mountain bike atau sepeda gunung di kawasan Wanawisata Gunung Puntang, seperti itu. Hingga saat ini sudah buka. Next. Ini Abah Onil atau Denny Sofyan Dimyati pada tahun 2020 dianugerahi juara 1 kategori berdikari di Pertamina Local Hero Award. Seperti itu. Next. Ini baru bulan kemarin, bulan Oktober, LMDH Bukit Amanah menerima penghargaan UMKM terbaik pada Forum Kapasitas Nasional 2021 di Jakarta. Seperti itu. Next. Oh, mungkin sudah selesai. Ini ada beberapa video. Kalau mungkin sempat waktunya. Baik, disimpan dulu videonya, Mbak. Atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Mas Alfian, Umar Karim, saya kira nanti videonya disimpan aja dulu karena waktunya sudah habis ya. Nanti saya sangat yakin, sangat menarik ini ya. Jadi presentasi terakhir dari Mas Alfian ini, ya ini bukti bahwa di grassroots sudah banyak aksi-aksi yang apakah termasuk mitigasi atau adaptasi. Kalau ini banyak adaptasi ini ya. Jadi saya pikir jadi
Mas Alfian tadi itu ya. Jadi banyak Kan ada shifting profesi juga. Shifting dari kegiatan-kegiatannya merusak hutan menjadi pro lingkungan. Itu salah satu adaptasinya yang dilakukan dengan multi produk. Saya kira itu. Terima kasih Mas Alfian, sangat menarik sekali presentasinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ladies and gentlemen, the time is up, waktunya sudah habis. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita masih ingin ngobrol-ngobrol dengan para floor, tetapi nampaknya waktunya sudah habis gitu ya, nggak mungkin lagi kita sudah ditunggu oleh presenter berikutnya. Tetapi mungkin kalau boleh kami satu saja mungkin, daripada enggak komentar satu saja gitu dari Pak Iman Santoso kira-kira ya, karena tadi hampir semua presenter menyinggung masalah multi produk, Pak, multi produk. Dan di presentasi Bapak tadi sebutkan bahwa multi business license itu diklaim sebagai mitigation action. Bapak bisa explore more about that one, Pak. 1 minute, Pak, 1 minute. Sebelum kita closing ya. Iya, Pak Adi dan Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan yang saya cintai, kita bisa mengklaim bahwa multi produk itu akan menuju kepada penggunaan lahan yang lebih bagus. Kalau penggunaan lahan yang bagus, optimal, berarti semua sektor atau semua kepentingan yang berbasis lahan bisa terpenuhi. Dan itu dipenuhi dengan integrated atau consolidated dan sangat terkontrol, ya kan? Terus kalau kita perhatikan lagi satu yang ini teman-teman nanti di BSI juga harus memperhatikan, di PP 23 maupun permen-permen turunannya, definisi hutan itu tetap, yaitu ekosistem atau landscape yang didominasi oleh pohon. Jadi walaupun seperti apa kombinasi tanaman yang ada di sana, tanah itu, landscape itu, kawasan itu harus didominasi oleh hutan. Terus kedua, nanti yang harus disiapkan juga desain ruangnya seperti apa. Kalau dominasi bukan berarti 60 hutan, 40 kopi misalnya, bukan gitu. Tapi bagaimana hutan dan kopi itu kalau dilihat secara keseluruhan itu hutan. Ya. Nah, ini dalam standar ini harus ada. Itu Pak ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan kawasan dalam suatu bisnis multiproduk yang terintegrasi, kita bisa berharap bahwa serapan karbon lebih bagus, terus emisi dari suatu penggunaan yang tidak terkontrol bisa kita kendalikan. Itu kira-kira arahnya kepada reducing emission. Terima kasih. Thank you very much, Pak Iman Santoso. Can we beri applause kepada Pak Iman? So that's it, our discussion today, our meeting today, our talk show. So I will not continue our discussion because the time is up. Terima kasih Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Saya kira kepada peserta atau kepada partisipan yang melalui virtual, mungkin ada question dan pertanyaan-pertanyaan, saya pikir bisa langsung kepada presenter ya, nanti dikontak langsung kepada presenter. Kalau ada, mohon panitia bisa membantu itu, nanti disampaikan kepada presenter untuk bisa ditanggapi. Saya kira demikian yang bisa kami fasilitasi. Saya akhiri, sekali lagi kita beri blus kepada presenter, baik yang ada di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Ya, tadi ada beberapa 3 presenter kita yang hadir secara virtual, kita sampaikan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Thank you, moderator and all speakers. Please remain on the stage because we have souvenirs to moderator and speakers, and we would like to invite Bapak Nur Sumedi to deliver the souvenirs. Once again, thank you for the moderator and all speakers. Please give a round of applause to all speakers.
Thank you for being here with us today and sharing all the information and ideas. Distinguished guests and participants, ladies and gentlemen, now we have come to the end of this talk show session. On behalf of the organizing committee, I would like to extend our gratitude to all of you for attending this event. We hope you enjoy the event and can absorb a lot of information from this session. For your information, the materials of today's session can be downloaded in BSI LHK website. And we also like to invite you all to join other sessions at Indonesia Pavilion on COP26 UNFCCC. Once again, thank you very much and see you in the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.